Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka di edisi 2022. Kita akan membahas bab 1 pecahan dalam dan desimal pada bagian pembagian pecahan di halaman 16 sampai dengan 28. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian B, pembagian pecahan. Kita akan bahas pertama-tama adalah pembagian pecahan dengan bilangan asli. Nah, di sini kita sudah menemui permasalahan adik-adik. Agam memiliki sebuah botol air minum. Botol tersebut berisi air sebanyak 1 liter. Agam akan membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas secara merata. Bantulah Agam untuk menentukan berapa banyak air yang dituang ke dalam masing-masing gelas. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Nah, ini nanti ada pembahasannya ya. Nih, jadi 1 liter air dituangkan ya ke gelas 1, 2, 3. Berarti masing-masing itu adalah 1/3. Diperoleh setiap bagian senilai 1/3. Jadi setiap gelas akan terisi 1/3. Nah, pada eksplorasi 1.4 bagian B, 1/2 liter akan dibagikan rata ke dalam 3 gelas. Nah, kalau begitu berarti nanti jadinya begini, setengah ini ya, kita akan bagi menjadi 3, artinya kayak gini. Berarti satu bagian itu adalah 1/6. Kemudian bagian C, ini 1/3 air ya, ini 1/3. Itu akan kita bagikan ke 3 gelas, berarti satu gelas akan mendapat 1/9. Nah, eksplorasi bilangan A, B, dan C setelah membagi pecahannya menjadi beberapa bagian, bagiannya bertambah banyak, tetapi nilainya menjadi kecil, tergantung dari faktor pembagiannya. Diperoleh hubungan setengah dibagi 3, berarti membagi setengah menjadi 3 bagian, sehingga setiap bagiannya jadi bernilai 1/6. Sehingga dapat dituliskan 1/2 bagi 3 itu artinya 1/2 dikali 1/3. Jadi 3 itu sebetulnya adalah 3/1 ya. Nah, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian dengan mengubah posisi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, makanya dia jadi 1/3. Nah, tinggal dikalikan, 1 kali 1 2, 2 kali 3 6 ya. 1 kali 1 1, 2 kali 3 6 ya. Kemudian sekarang intuisi bilangan. Ingat kembali pelajaran sebelumnya, 1 bagi B sama dengan 1/B ya. 1 dibagi 3 berarti membagi 1/3 menjadi 3 bagian ya. Artinya setiap bagiannya bernilai 1/9 ini yang tadi ya. Nah, kemudian apakah kalian bisa memahami penjelasan ini dengan baik? Diskusikan lebih lanjut di kelas kalian. Membagi pecahan dengan bilangan asli berarti membagi pecahan menjadi beberapa bagian sebanyak bilangan aslinya. Hasil pembagiannya menunjukkan nilai setiap bagian. Nah, sekarang Rini menyelesaikan pembagian pecahan dengan cara berikut. Oke, 4/3 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2/3, yaitu sama dengan 2/3. Apakah cara yang dilakukan Rini tepat? Diskusikan dengan teman kalian ya. Kemudian sekarang kita ke bagian 2, pembagian bilangan asli dengan pecahan. Nah, permasalahannya, nah ini biasanya diisi, kita ke bawah dulu untuk pembahasan ya. Nih, kalian juga dapat melakukan operasi pembagian bilangan bulat dengan pecahan. Perhatikan eksplorasi 1.4 pada bagian A, B, dan C. Kalian diminta mencari banyak gelas dengan kapasitas masing-masing 1/2, 1/4, dan 1/5 liter yang diperoleh dari 3 liter air.
Untuk mencari banyak gelas 1/4 liter yang diisi dengan 3 liter air, terlebih dahulu kalian menghitung ada berapa banyak gelas 1/4 liter setiap 1 liter. Ya, contoh seperti ini. Dalam 1 liter air terdapat 4 bagian dari 1/4 liter. Jadi dalam 3 liter terdapat 12 bagian seperti ini nih ya. Dari 1/4 liter seperti gambar berikut. Nah, jika 3 liter air dituangkan ke dalam gelas 1/4 liter, dapat dituliskan bentuk matematikanya sebagai berikut. Jadi, 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. 12 bagian dari 1 liter air yang dihasilkan dari 3 liter air dapat dituliskan juga sebagai berikut. Nah, ingat kembali pelajaran perkalian pecahan sebelumnya ya. 12 dikali 1/3 sama dengan 3. Karena 12 dikali 1 jadi 12/4 ya. Ini 3. Artinya 12 bagian dari 1/4 liter air dapat menghasilkan 3 liter air. Nah, sekarang yang bagian E eksplorasi, bentuk matematikanya dapat dituliskan 3 dibagi 2/5. Kalian akan mencari banyaknya 2/5 liter air yang bisa dihasilkan dari 3 liter air. Kali ini pembaginya adalah bukan pecahan satuan. Untuk mencari banyak gelas 2/5 liter yang diisi dengan 3 liter air, kalian dapat menghitung ada berapa banyak 2/5 liter di setiap 1 liter. Contoh seperti ini ya. Ini ada 2/5, ini 2/5, jadi di sini masih ada 1/2 dari 2/5. Dalam 1 liter terdapat 1/2 atau 5/2 bagian dari 2/5 liter. Jadi dalam 3 liter air terdapat 7/1/2 atau 15/2 bagian pecahan 2/5 seperti pada gambar di bawah ini. Kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan masih ada sisanya setengah. Jadi 7,5. Bentuk matematikanya dapat dituliskan seperti berikut ini. Nah, di sini 3 dibagi 2/5 sama dengan 15/2, yaitu 7/1/2. Membagi bilangan asli dengan pecahan berarti menentukan banyaknya bagian pecahan yang terdapat pada bagian bilangan asli tersebut. Perhatikan jawaban eksplorasi 1.4 bagian A dan E berikut ini. Nah, ini ya. Bagaimana kalian dapat menghitungnya secara matematika? Ingat kembali untuk mencari banyaknya 1/4 liter dalam 3 liter. Kalian mencari dulu banyaknya 1/4 liter di setiap liter, diperoleh 4 bagian. Nah, untuk 3 liter terdapat 3 kali 4, artinya 12 bagian dari 1/4 liter. Nah, sehingga dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, ingat kembali untuk mencari banyaknya 2/5 liter di dalam 3 liter. Kalian mencari terlebih dahulu banyaknya 2/5 liter di setiap liternya. Diperoleh 21/2 atau 5/2 bagian dari 2/5 liter di setiap 1 liter. Untuk setiap 3 liter terdapat 3 kali 5/2 dan 15/2 bagian dari 2/5 liter. Sehingga dapat dituliskan 3 dibagi 2/5 sama dengan 3 kali 5/2 ya. Kemudian untuk membagi bilangan dengan pecahan, kalian dapat mengalihkan bilangan asli dengan kebalikan dari pecahan. Contohnya, kalimat matematikanya menggunakan ABC. A dibagi B per C sama dengan A/1 kali C per B. Nah, kemudian ABC adalah bilangan asli dan bukan 0. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Latihan 1.2. Nomor 1, Pak Rudi membagikan 2/4 bagian tanah miliknya kepada 3 orang anaknya secara adil. Yang A gambarkan bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi. Nah, di sini berarti kita akan menggambarkan tanahnya dulu ya. Yang ditanya yang A itu tanahnya dulu. 2/4 itu kalau kita sederhanakan 1/2. Jadi kita bisa gambarnya, kalau kita gambar di sini itu bisa kayak gini ya, atau bisa juga masih sama kayak gini tapi kayak gini. Jadi ini tuh 1/2 1/2 1/4 ya, 1/4 1/4, atau kalau kayak tadi di sini 2/4 ya. Kemudian
kalau mau kemungkinan lain, ya kita juga bisa menggunakan kayak gini, ya, 2/4, atau kita bagi 2 kayak gini, ini 1/4, ini 1/4 ya. Yang B, gambarlah bagian lahan yang diperoleh anak Pak Rudi. Nah, tadi kan dibagikan ke 3 orang anak ya. Sekarang kita jawab dengan kemungkinan yang pertama ini. Yang B itu berarti kan ini yang dibagi ya, yang bawah. Berarti kita bagi 3 ya, kayak gini. Berarti ini kita arsir ya, gini. Nah, kayak gitu ya. Lalu kalau kemungkinan yang ini, yang gini ya, kalau yang atau bisa juga gini. Nah, misalnya kalau tadi kan begini membaginya, atau misal mereka maunya memanjang aja deh, mau ditanami sawah ditanami tanaman ya, jadi nggak begini bentuknya memanjang, boleh kayak gini. Oke, kalau yang bentuknya kayak gini, yang sebelah kiri pembagiannya kita begini, terus yang ini kita bagi 3. Nah, ini yang dibagi. Atau dia mau memanjang misalnya kayak gini juga boleh ya. Nomor C, berapa bagian tanah yang diperoleh masing-masing anak Pak Rudi? Tuliskan cara menemukannya. Nah, yang C itu berarti kan bagian tanahnya itu 1/2 ya, mau dibagi dengan 3. Nah, berarti 1/2 dikali 3 tuh kan 3/1. Jadi kita tukar, jadinya 1/3 sama dengan 1/6. Kemudian nomor 2, Rina memiliki 6 kg gula pasir. Mana? 6 kg gula pasir. Rina akan membuat kue bolu. Setiap adonan kue bolu membutuhkan 3/4 kg gula pasir. Nah, berapa banyak kue bolu yang bisa dibuat oleh Rina? Berarti di sini kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 3/4. Ya. Nah, berarti ini artinya 6 dikali, ini kita tukar posisinya jadinya 4/3. 6 dikali 4, 24/3 atau sama dengan 8. Jadi kue bolu yang dibuat oleh Rina adalah 8 kue. Nomor 3, Astri memiliki 5 batang coklat. Dia akan memberikan coklat yang dimilikinya tersebut kepada beberapa orang temannya. Untuk membaginya secara adil, Astri akhirnya memberikan masing-masing 2/3 bagian coklat kepada setiap temannya. Nah, yang A, berapa orang teman Astri yang mendapatkan coklat tersebut? Yang A, coklatnya ada 5. Kemudian dia akan bagi dengan dibagi 2/3 bagian ya. Artinya kita ubah jadi perkalian. Ini jadi ditukar posisinya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 3/2 ya. 5 kali 3 15/2. Nah, ini berarti kalau kita sederhanakan jadinya 7 1/2. Nah, berarti kan nggak mungkin ada setengah orang ya, jadi dia maunya baginya segitu biar adil. Berarti kita dapatnya 7 orang. Jadi ada 7 teman Astri yang mendapatkan coklat. Apakah Astri masih memiliki sisa coklat? Iya. Berapa tadi? 1/2 bagian ya. Nomor 4, buatlah soal cerita. Oke, soal cerita berarti nomor 4A.
kita pakai nama Astri. Jangan lihat Rina aja deh ya. Rina memiliki 1/5 meter pita merah. Kemudian Rina kemudian memotong pita tersebut menjadi 4 bagian. Ya, menjadi 4 bagian yang sama panjang. Berapa meter? Panjang masing-masing pita? Pita Rina. Yang B, Rina memiliki 4 meter pita. Lalu Rina kemudian memotong pita tersebut menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Kemudian setiap bagian panjangnya adalah 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita yang dimiliki Rina? Ya. Kemudian Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.